Halo Zen People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada acara Ngerti Digital kita sore hari ini. Nah, gimana nih teman-teman Kaizen kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, sebelum memulai, rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak saling menyapa satu sama lain. Boleh ya, teman-teman silahkan kita ramaikan kolom chatnya. Silahkan teman-teman ketikkan asal teman-teman semua dari mana aja. Atau sekarang posisi teman-teman ada di mana. Boleh ya, teman-teman silahkan diramaikan aja kolom chatnya. Nah, ibarat sebuah ungkapan, tak ada gading yang tak retak. Tak ada sesuatu yang sempurna. Seperti kita selayaknya manusia yang penuh dengan kekurangan, tetapi kita terus belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Salah satunya mengikuti kelas Ngerti Digital hari ini bersama saya, Reski Widyaningsih Kusuma, yang akan menemani teman-teman semua 1 jam ke depan. Nah, baik, di sini sudah ada beberapa yang menuliskan, ada Kak Maulana Rangga dari Kabupaten Tangerang. Halo Kak Maulana. Dan ada juga Kak Rosalia dari Yogyakarta. Ada Kak Eva dari Ambon. Silahkan teman-teman yang lain boleh dituliskan ya, kita ramaikan kolom chatnya agar teman-teman bisa saling berkenalan satu sama lain atau bahkan kita bisa saling berkolaborasi bersama. Silahkan ya teman-teman diramaikan kolom chatnya sembari saya lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sebelum kita memulai untuk pada acara inti, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman semua tentang apa sih Kaizen Room itu. Nah, jadi Kaizen Room itu mengambil kata dari Kaizen yang artinya Kai, perubahan, dan Zen artinya baik. Jadi Kaizen Room merupakan perusahaan human growth development yang berfokus di bidang training and consulting sejak tahun 2017 guna meningkatkan sumber daya manusia baik di organisasi nasional maupun multinasional. Nah, salah satu upaya nyata dari Kaizen Room ini adalah memberikan public event secara gratis nih kepada teman-teman semua. Seperti yang sekarang nih teman-teman ikuti, yaitu kelas Ngerti Digital yang akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan aplikasi. Kita juga ada loh kelas Diginomic dan kelas Kaizen Talk, di mana Diginomic membahas tentang bagaimana mendigitalisasi sebuah usaha atau strategi manajemennya. Sedangkan Kaizen Talk membahas tentang interpersonal skill atau kemampuan-kemampuan apa saja yang akan kita gunakan di dalam dunia kerja, seperti public speaking, presentasi, negosiasi, dan lainnya. Nah, oke baik, terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah Be the Spotlight while presenting your idea with Prezi Part 2. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang mengikuti waktu part 1 kemarin atau baru mulai ini part 2-nya, belum ada yang mengikuti sesi kemarin. Boleh ya ditanggapi di kolom chat ya teman-teman. Belum, sudah Kak. Nah, buat teman-teman yang belum menyaksikan part 1 kemarin, silahkan dibuka aja di YouTube channelnya Kaizen Room. Silahkan dicari ya di situ agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Nah, agar kelas kita berjalan kondusif, saya akan membacakan tata tertib yang sekiranya teman-teman semua bisa patuhi bersama. Yang pertama, teman-teman diharapkan menonaktifkan audio dan selama sesi pemaparan berlangsung, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh banget diketikkan di kolom chat, namun akan dijawab pada sesi tanya jawab.
Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman silahkan untuk mengaktifkan kameranya agar kita menciptakan suasana yang lebih interaktif lagi. Baik, teman-teman, itu tadi tata tertib yang sekiranya kita semua bisa patuhi bersama. Nah, sebelum saya menyapa narasumber kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk share screen mengenai video singkat dari narasumber kita. Nah, itu tadi video singkat terkait dengan narasumber kita hari ini. Langsung aja ya, kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Aidil. Kak Aidil bisa Halo mendengar Kak saya? Reski, Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, senang sekali. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya juga buat join di sesi ini ya. Wah, nah Kak, berkaitan dengan tema kita hari ini kan lanjutan dari part sebelumnya. Dan part sebelumnya mengenai tentang prezi dan juga langsung dipraktekkan. Nah, untuk sesi part 2 ini apakah kita akan praktek melanjutkan part satu atau gimana nih Kak? Boleh dong di-spill sedikit-dikit. Karena di sini saya lihat ada nama-nama baru nih, Kaiki. Jadi kemungkinan saya akan sedikit memperkenalkan lagi prezinya, tapi secara singkat, tidak sedetail part satunya. Dan jika memungkinkan, teman-teman sekalian, kalau bisa di sekitarnya sedang ada PC atau bahkan laptop, boleh banget nanti dibuka biar kita bisa langsung sama-sama praktek nih. Jadi ilmunya nggak hanya diserap secara visual atau bahkan auditori aja, tapi bisa langsung di exercise. Gitu. Jadi nanti ada hasilnya sekalian kayak Ki. Oke, baik. Terima kasih Kak Aidil. Nah, teman-teman boleh tuh menyediakan device-nya, laptop, untuk kita praktek bersama nantinya. Baik, Kak Aidil sudah siap ya untuk pemaparan materinya 40 Ya, menit ya Kak kalau Aidil. Izin mengingatkan jika sudah baik. hampir selesai untuk pemaparan materinya. Oke nih, tanpa berlama-lama lagi karena Zen People semua pasti sudah sangat penasaran, kita berikan saja langsung panggung virtualnya kepada Kak Aidil Wicaksono. Terima kasih banyak, Kak Reski Widya. Izin untuk langsung dimulai aja, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Ini jarang-jarang karena sebelumnya ngerti digitalnya kita buat tuh sesinya malam, biasanya tuh jam 7.30 atau jam setengah 8 malam, saat teman-teman udah mau rehat atau pulang kerja. Ini kebetulan kita geser agak sore, semoga berkenan dan kalau ternyata ada teman-teman yang lain, entah itu guru, entah itu dosen, atau bahkan rekan-rekan kerjanya di kantor yang memang membutuhkan skill set ini, atau bahkan aplikasi-aplikasi ini dari kacamata ngerti digital digunakan dalam kehidupan sehari-hari, rasanya boleh banget diajak untuk join gitu ya. Nah, ngerti digital kali ini memang cukup unik karena biasanya ngerti digital itu fokusnya untuk membahas satu aplikasi yang bisa teman-teman semua gunakan dalam proses memudahkan pekerjaan, dalam proses bagaimana teman-teman semua mengelola data dan lain sebagainya. Di ngerti digital kali ini ada kaitannya banget sama Kaizen Room karena Kaizen Room sendiri itu dikenal sebagai sebuah human growth consulting firm, di mana kami menyediakan berbagai macam opsi-opsi training, khususnya dari sisi komunikasi. Nah, berbicara komunikasi, ada banyak banget training-training kita yang diminta sama banyak mitra adalah tentang presenting and pitching. Atau pitching and presenting. Bagaimana mempresentasikan ide kepada klien, bagaimana mempresentasikan ide kepada atasan, atau bahkan brainstorming ide sama teman-temannya di kantor. Nah, dari upaya-upaya itu kita juga melihat rasanya bisa deh kita coba untuk kasih tahu teman-teman sekalian tentang satu website yang bisa mengamplifikasi semua hal itu, namun tetap membutuhkan kemampuan komunikasi-komunikasi dasar. Karenanya di part satu kita tuh sebenarnya kenalan dengan aplikasi Phrasee-nya itu sendiri, lalu kita juga belajar sedikit tentang bagaimana menata ide. Karena
Dalam Prezi ini nggak tiba-tiba langsung jadi presentasinya kawan-kawan, meskipun nanti ada AI-nya, kita akan gunakan itu juga. Namun, saya mau teman-teman punya kerangka berpikirnya dulu, dan itu sebenarnya udah kita bahas di part 1 kemarin. Dari kerangka berpikir, akhirnya bisa kita elaborasi, bisa kita tularkan, bisa kita transfer ke dalam website atau bahkan aplikasi Prezi-nya untuk memaksimalkan presentasi-presentasinya. Saya udah banyak ngomong, jadi langsung aja saya share screen. Buat teman-teman, sekali lagi yang memang menggunakan device laptop atau bahkan PC, sangat-sangat disarankan buat buka tab lainnya juga ya. Jadi nggak hanya fokus ke Zoom-nya aja, tapi bisa langsung praktek. Buat yang pakai handphone, is oke nggak masalah. Kalau memang teman-teman ada yang mau dicatat atau bahkan nanti ada yang mau ditanyain, siapa tahu saya kecepatan, tolong langsung ditaruh aja di chat box-nya. Sekali lagi, public event yang kami selenggarakan dari Kaizen Room ini satu upaya untuk memenangkan cita-cita kami sih. Jadi cita-citanya kan untuk bisa ikut dampak ke 2045 ya. Dan saya yakin teman-teman yang ikut hari ini juga pengen banget terlibat untuk menjadi sosok-sosok yang akhirnya bisa menularkan perubahan-perubahan baik di lingkungan sekitar. Oke, pertama, sebelum kita bahas praktek ngapain hari ini, saya izin langsung share screen tentang Prezinya itu sendiri. Karena ada banyak nama-nama asing, bukan nama-nama asing sih, maksudnya nama-nama baru yang saya lihat nih dibanding dengan part satunya gitu. So, saya akan share screen tentang Prezinya dulu. Jadi teman-teman bisa mengakses aplikasi atau bahkan websitenya ini secara mudah menggunakan menggunakan desktop atau PC atau laptop gitu. Karena kalau pakai handphone bukan yang nggak bisa, tapi agak rumit. Saya pernah nyoba. Jadi akan lebih mudah untuk teman-teman langsung eksekusi by laptopnya aja. Sebenarnya apa sih Prezi ini? Prezi, saya izin langsung present di sini. Ini merupakan salah satu platform sebetulnya untuk membantu teman-teman semua menyampaikan gagasan atau mengirimkan idenya, mentransfer ide-idenya kepada halayak umum. Nggak hanya tadi di kantor, di kampus, di sekolah, bahkan juga bisa aja di rumah. Jadi sebenarnya ini adalah opsi lain bagi teman-teman sekalian yang memerlukan platform berbeda untuk melakukan presentasi. Karena biasanya kita kan cukup dekat banget sama yang namanya Microsoft PowerPoint, betul? Lalu ada yang namanya Google Slide mungkin, dan di antara teman-teman aktif mungkin menggunakan Google Slide. Terus yang paling rame sekarang itu ada banyak yang pakai Canva, karena mudah juga, udah banyak banget template yang bisa teman-teman semua customize atau bahkan diatur sedemikian rupa. Nah, di Prezi, kata kuncinya yang kemarin di part 1 saya highlight adalah em, Prezi ini memberikan spotlight. Hmm. Prezi ini akan memberikan spotlight atau bahkan penekanan terhadap sesuatu yang betul-betul ingin teman-teman semua sampaikan. Atau saya bilang kata kuncinya. Contoh, saat saya klik bagian create ini, bisa teman-teman semua perhatikan, akan zoom in ke sana, gitu ya. Terus akan ada banyak sekali opsi-opsi yang juga kita bisa customize nanti. Jadi di sini dari sisi create ada menu-menu lainnya tuh di sisi kanan. Kita coba untuk geser lagi ke pick a template. Nah, tuh. Jadi teman-teman nanti bisa punya banyak sekali template-template yang dipilih sesuai dengan kesukaan atau bahkan kesenangannya. Atau buat teman-teman yang ingin, kayaknya saya pengen customize sendiri deh, Mas. Bisa nggak sih? Bisa banget, bisa banget. Gitu ya. Di bagian bawah sini, ini sebenarnya tampilan presentasinya ya. Tuh, jadi bisa di next aja dan dia akan meng-spotlight poin-poin secara dasar untuk teman-teman semua sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah Prezi, ya. Ini adalah Prezi. Nah, kemarin kita cukup detail setengah pertemuan itu ngobrolin tentang bagaimana kerangka berpikirnya, bagaimana kerangka idenya, bagaimana kerangka ceritanya. Biasanya kita menggunakan 5W1H atau bahkan teman-teman kemarin kalau memang nanti nonton di YouTube kita juga kenalin yang namanya Golden Circle, bagaimana teman-teman tahu proses tahapan awal tuh sebenarnya orang-orang akan aware sekali dengan apa sih, next-nya mau masuk ke mana sih, dan seterusnya. Ini bisa dibilang sebuah skenario yang teman-teman semua bisa rangkum, gitu kan? Jadi 4 poin di sini ada create, bagaimana teman-teman semua mempresentasikan, bagaimana teman-teman semua bisa share itu, dan akhirnya bisa berkolaborasi. Nah, yang paling banyak pertanyaan di part 1 kemarin adalah, Mas, ini berbayar. Sebenarnya bisa enggak berbayar?
dengan cara teman-teman semua berkenan untuk bisa mempublikasikan hasil dari presentasinya. Kalau memang mau mengkolaborasikan hasil presentasi yang memang dibuat, itu biasanya ada akses tertentu yang akhirnya bisa berbayar. Contohnya gimana sih, Mas? Contohnya kayak gini nih, saya yang izin geser ke bagian ini ya. Nah, ini salah satu contoh yang memang dibuat oleh Kak Shirley Evelyn di tahun 2020 ya. Beliau ini membuat sebuah presentasi, kayaknya ini buat kuliah ya kayaknya ya. Ini tentang team learning atau bahkan sistem berpikir ya. Sistem berpikir. Ini udah ada beberapa poin-poin di sini. Kalau ternyata saya coba untuk full screen, kita lihat aja tampilannya ya. Nah, nih, ada beberapa poin-poin, bisa dilihat pointernya saya, ya bisa dilihat tuh garis-garisnya, garis-garisnya, tangannya di sini gitu ya. Saat saya klik skill diffusion, ini akan buka menu yang skill diffusion, gitu. Nah, makanya kemarin kenapa kita cukup concern terhadap eh, kerangka berpikir atau bahkan idenya dulu, karena kalau nggak punya ide presentasinya agak-agak rumit, sulit sekali untuk teman-teman semua kira-kira bikin apa ya, kan kurang lebih kayak gitu ya, gitu. Jadi eh, kita akan bahas cukup banyak lagi ya tentang bagaimana kerangka berpikir dan bagaimana itu bisa ditransfer ke dalam website Prezi-nya ini sendiri. Ya, ini opsi-opsinya. Jadi seperti yang teman-teman semua lihat, ini adalah menu-menu sebenarnya. Menu-menu. Bisa nggak sih nggak dibikin kayak gini? Bisa banget, karena nanti akan ada banyak sekali template-template yang bisa teman-teman semua sesuaikan. Contoh di sini ada, misal saya Executive Team Leadership. Kalau saya klik ini, akan meng-highlight ke bagian itu dan udah ada isinya. Nah, bagian ini seperti yang tadi saya bilang, ini diizinkan oleh Kak Shirley Evelyn, ya, selaku kreatornya, selaku pembuatnya, untuk bisa kita lihat. Nah, itu tuh. Berarti kalau bisa dilihat, apakah akan berbayar? Nggak berbayar, bisa gratis. Bisa banget gratis. Ini opsinya ada di teman-teman sekalian. Buat saya pribadi, nggak ada salahnya sih dari sisinya saya ya. Dari kacamata teman-teman semua, silakan nanti dibayangkan atau akan distrategikan kira-kira seperti apa. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat dashboardnya. Oke. Halaman awalnya sebenarnya nih kalau saya log out dulu ya. Ini halaman awalnya. Sekali lagi buat teman-teman yang bisa banget eh, pakai laptop atau pakai PC, bisa langsung masuk aja ke websitenya, teman-teman. Iya, nanti akan di-share karena Anda tenang aja. Linknya saya share di chat box buat teman-teman yang penasaran mau coba, silahkan. Nanti kita akan cobain Prezi AI-nya juga. Jadi ada beberapa teks atau bahkan ada beberapa material yang bisa teman-teman semua gunakan gitu, menggunakan AI. Tadi saya udah log out, saya izin untuk login. Loginnya silakan teman-teman semua sesuaikan, bisa pakai Facebook, bisa pakai Apple ID-nya, bisa pakai Microsoft ID-nya, tapi biasanya saya langsung pakai Google aja gitu. Oke, ini beberapa akun-akunnya saya pakai akun Gmail-nya saya gitu ya. Ini kalau emang di awal tuh seperti ini, ada create baru dan lain sebagainya, occupation-nya apa, misalnya edukator, departemennya university, karena basicnya saya adalah seorang dosen. Oke, setelah itu cara. Nah, ini muncul nih. Ini perlu nggak untuk kita accept harga-harganya? $3, $4, $8, tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Tapi kan sekarang kita lagi mau coba nih. Bisa nggak sih nggak yang free trial atau bahkan nggak ada yang berbayar? Bisa. Kita bisa lihat di pojok kanan atas itu ada continue with public plan. Seperti yang tadi saya bilang, syaratnya dua. All of your creation will be public. Jadi apapun yang teman-teman semua bikin, itu aksesnya bisa dilihat. Gitu kan? Dan your editing and sharing fitur will be limited. Ini ya wajar aja ya. Ada fitur-fitur yang akhirnya terlimitasi. Tapi bagi saya pribadi, bisa kita akalin dengan kreativitasnya kita. So, saya nggak akan pakai yang berbayar. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Kalau memang ternyata diperlukan, jadi saya langsung aja continue with public plan. Oke, kapan nih presentasi date-nya ya gitu ya. Deadline-nya tuh kapan? In a few days misalnya. Oke, kita langsung klik aja in few days. Di sini kita akan disajikan dengan berbagai macam template-template.
Nah, template-templatenya bisa teman-teman semua cari yang sesuai. Iya betul Kak Ratih, ini pakai Prezi. Silakan nanti dimasuk aja ke websitenya seperti yang tadi sudah saya share tutorialnya. Ya, ada berbagai macam template-template. Kak, bisa blank nggak? Maksudnya blank tuh bikin mandiri, bisa, bisa banget. Nah, cuma kan PR-nya adalah kita tuh nggak tahu nih mau nulis apa, kita tuh nggak tahu mau ngobrol apa, kita tuh nggak ngerti mau ngomong apa. Saya di sini juga sudah menyediakan dua materi. Jadi ini adalah materinya saya saat mewakili Kaizen Room untuk pergi ke Telkomsel di event Next Dev Impact Incubator. Di situ kita ngobrolin tentang professional communication and negotiation skills. Ini saya buat menggunakan Google Slide. Misalnya seperti itu ya. Saya juga punya satu material lagi. Tadi saya buka, ini adalah rapat kerjanya saya bareng sama teman-teman buku audio Kemendikbud untuk membahas bagaimana menulis dengan gaya Kaizen gitu. Apakah ternyata kita bisa mengcombine dari materi yang sudah ada? Saran saya iya. Saran saya iya. Saran saya iya. Jadi em, kalau teman-teman masih kebingungan akan sulit sekali untuk bisa menginput sesuatu di dalam Prezi. Tapi kan kita sekarang udah deket banget sama AI nih. Katanya juga sekarang kan kita apa-apa langsung terhubung internet, apa-apa deket sama AI. Gimana sih sebenarnya cara pakai AI yang sederhana selain ChatGPT? Karena saya cukup senang untuk tersertifikasi banyak program-programnya Google gitu ya. Saya mau kenalin teman-teman juga ke satu aplikasi atau website namanya adalah Gemini. Oke, itu saya share di kolom chat. Jadi kita buka dua website. Yang pertama adalah Prezi-nya ya, di mana Prezi-nya di sini ada opsi-opsi template. Sudah masuk ke situ tapi nanti dulu aja, nanti dipilihnya. Sekarang kita masuk ke Gemini-nya dulu aja. Kalau ternyata teman-teman tadi ya, Mas, kalau tadi kan Mas lu udah ada materinya, tapi kita masih belum tahu nih mau nyampein apa. Kira-kira bisa nggak ya saya langsung dapat ide untuk membuat presentasi secara singkat sekarang? Bisa banget. Gemini ini adalah satu AI baru yang diperkenalkan oleh Google untuk menggantikan Bard. Jadi sebelumnya namanya Bard, akhirnya move ke Gemini. Sekarang kita coba untuk mencari topik presentasi. Ini ada macam-macam ya. Kita coba untuk cari topik presentasi. Nah, tuh. Di sini saat diklik akan ada opsi ini saya tutup aja, izin gitu ya. Akan ada teks singkat ya yang merupakan prompting atau arahan, suruhan untuk AI-nya. Buat 10 ide menarik untuk presentasi tentang biologi ya. Di situ yang diminta, ini sekaligus saya mau ngajarin teman-teman tentang prompting ya, tentang bagaimana teman-teman menggunakan AI. Soalnya kadang kita menggunakan AI itu masih kayak menggunakan mesin pencari. Agak-agak repot kan ya kalau pakai AI-nya kayak mesin pencari. Misal, siapa nama presiden Amerika? Ih, ngapain? Tinggal di Google aja, nggak usah pakai AI. AI ini buat saya pribadi adalah teman ngobrol, teman tukar pikiran. Dan kita harus memposisikan si AI ini sebagai apa? Arahan yang pertama adalah membuat 10 ide menarik untuk presentasi tentang biologi. Saya pengen tahu dong di sini ada yang kuliah nggak sih? Ada yang mahasiswa atau mahasiswi misalnya? Atau oke, 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 oke. Karangga jurusan apa ya kalau boleh tahu ya? Atau teman-teman mungkin ada yang punya ide. Saya jurusan Oke, IT, Kak. jurusan IT. Oke, jurusan IT. Kak Fiona jurusan apa? Kak Hafiz jurusan apa? Saya mau lihat dulu nih. Siapa tahu, soalnya kan kalau biologi kan ya nggak semuanya ngerti. Gue aja anak IPS gitu. Sastra Inggris, respect, respect. eh Tentang kalau Hafiz, Kak Hafiz, oke. Kak Ken manajemen. Oke, oke. Kita coba membuat yang general ya. Kita buat yang general. Karena kalau biologi takutnya Kak Eki yang ngerti sendiri nanti. Saya aja bingung nanti presentasinya ya. 10 ide menarik tentang manajemen waktu. Nah, ini kayaknya kita banget kan semuanya kan. Manajemen waktu. Oke.
Nah, oke. Di sini, di paragraf keduanya, bisa teman-teman semua lihat, psikologi. Oke, banyak, nanti kita coba ya. Tapi teman-teman semua boleh, kalau memang pakai laptop, sekali lagi, saya sih senang banget kalau teman-teman pakai laptop. Jadi kita bisa sama-sama dapat feedbacknya, gitu ya. Bisa masuk ke sini, bisa diganti bagian ini. Saya coba untuk zoom in ya, biar teman-teman kelihatan. So, di paragraf keduanya, kamu ahli brainstorming. Kamunya tuh siapa sih? Kamunya itu adalah Gemininya. Ahli brainstorming profesional yang pintar menciptakan banyak ide dalam waktu yang singkat. Manfaatkan berbagai informasi yang relevan tentang bidang ini. Jadi itu kita ngasih perintah, kita ngasih arahan. Buat sekreatif mungkin, pertimbangkan beragam variasi ide. Tulis respon kamu dalam bentuk daftar ide. Tulis sesingkat mungkin. Oke, ini tadi ini bukan saya yang tulis, ini adalah suggestion atau saran dari Gemini saat memang kita butuh topik presentasi. Promptingnya kurang lebih kayak gini. Hasilnya kayak apa ya? Kita coba untuk enter ya. 10 ide menarik presentasi. Oke, tuh ada tuh. Waktu adalah uang. Rangkap waktu. Seni menunda. Wah, menarik ya, seni menunda. Aplikasi ajaib dan seterusnya. Oke, oke. Ini judul nih. Ini masih judul ya. Ini masih judul. Nah, buat teman-teman, jangan lupa bahwa di bagian ini ada opsi lain. Ada draft satu, ini yang tadi kita lihat semua, ada draft 2 sama draft 3. Draft 2 kita coba untuk lihat, hasilnya lain lagi nih. Tuh, hasilnya lain lagi teman-teman. Ada opsi-opsi lainnya, gitu ya. Ada opsi-opsi lainnya. Kita coba untuk lihat lagi draft yang ketiga, ada lagi. Tuh, gitu ya. Kita coba untuk yang draft 2, sorry, draft satu saya tadi seni menunda. Oke, di sini ada seni menunda. Bantu saya akan coba untuk bikin prompt lagi. Bantu saya membuat skrip presentasi tentang seni menunda. Wah, kan tadi ada tuh tentang seni menunda. Rencananya saya akan buat presentasi tersebut menggunakan Prezi. Nggak tahu, kita lihat aja. Gimana ya hasilnya ya? Lagi dipikirin sama Gemininya, tuh ada opsi-opsinya. Slide yang pertama apa? Judul presentasi. Slide yang kedua apa? Slide yang ketiga apa? Slide keempat apa? Slide kelima, slide keenam, bahkan slide 7, 8, dan oke. Dan ini yang akan kita transfer ke prezinya, biar kita nggak ngangong-ngangong pakai prezi. Asik ya? Jadi buat teman-teman, kerangka berpikirnya nggak harus menunggu nongkrong di kamar mandi pagi-pagi, gitu ya. Tapi teman-teman semua bisa menggunakan berbagai macam tools-tools yang ada, berbagai macam referensi-referensi yang ada, apakah itu dari artikel, apakah itu ternyata dari berita, apakah ternyata itu dari dokumen tertentu. Ini misalnya saya, dokumen-dokumennya saya, hasil presentasi sebelumnya yang sudah teman-teman semua buat, entah itu di PowerPoint, entah itu di Google Slide, entah itu di Canva, dan seterusnya, atau kita coba untuk berdiskusi dengan AI, namanya juga ngerti digital gitu ya, kita gunakan berbagai macam platform-platform yang ada, agar teman-teman semua lebih mudah lagi, dan akhirnya bisa lebih produktif. No, 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 no. Kita di sini di ngerti digital bukan ngegampangin sesuatu. Kita di sini mencoba untuk menggunakan alat-alat digital dalam rangka mendukung produktivitas dan juga kreativitasnya teman-teman sekalian. Nggak ada sesi ngegampangin. Kan nggak bisa juga tadi tiba-tiba teman-teman dapat kayak gini kan. Oke ya, setuju ya. Kalau memang ternyata cukup dipahami dan mau teman-teman semua coba, boleh banget saya coba untuk share prompt-nya ya. Lagi nih, kalau nanti teman-teman mau coba untuk masuk ke Gemini, saya izin share di chat box di replaynya saya. Oke, itu ada prompt-nya saya. Oke, nanti akan keluar. Mungkin hal berbeda akan keluar di Gemini-nya teman-teman sekalian. Oke, ini ada pesan-pesan utama. Kita bisa ngasih lanjutan tadi. Bantu saya membuat skrip presentasi tentang seni menunda.
Rencana saya akan buat presentasi tersebut menggunakan Prezi. Jadi sudah dibantu tuh oleh AI-nya. Di sini saya coba izin taruh lagi ya di kolom chatnya. Hmm, boleh teman-teman semua coba. Baik, itu aja Gemini AI buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang bagaimana menggunakan prompting. Rasanya itu nanti ada sesi tersendiri ngomongin masalah AI. Tapi kita fokus ke Prezi-nya lagi. So, tentang seni menunda. Seni menunda. Tadi judulnya tuh mengubah prokrastinasi menjadi produktivitas. Saya akan mengambil judul ini dan saya akan memilih satu template yang kira-kira cocok. Teman-teman boleh banget di-scroll satu-satu, dicoba untuk cari yang mana ya yang sesuai dengan maunya saya, yang mana yang memang sesuai dengan kriterianya saya, atau bahkan topik atau tema yang ingin teman-teman semua sampaikan. Kalau nggak mau repot, mungkin bisa langsung dibantu nih dari kolom search yang ada di bagian atas. Misal ternyata saya time management. Oke, di sini ada beberapa opsi nih, teman-teman ya, tentang time management. Mirip-mirip sebenarnya. Oh, nggak ada deh, sorry. Nggak ada. Jadi, saya coba untuk cari yang saya suka aja ya. Ini kayaknya menarik nih, tapi nggak ada gambar-gambarnya. Nanti kita bisa tambah gambarnya sendiri. Saya coba untuk pilih yang ini ya. Buat teman-teman yang sekarang juga sudah login, sudah dapat idenya dari AI, kita akan coba untuk tumpahkan hasil AI-nya ke dalam sebuah presentasi. Saya izin untuk menggunakan template yang ini ya. Tapi gelap, gue nggak suka lagi gelap-gelap gini. Ganti yang lainnya teman-teman. Oke, kita ganti dulu deh. Saya mau lucu-lucu ya. Menarik tau. Menarik. Em, biasanya kita lama milih gininya sih. Bete banget saya kalau lama begini. eh em, oke, ya saya udah tahu mau yang mana. Saya akan geser lagi ke atas. Nih, saya akan gunakan yang ini, teman-teman. Executive brief, gitu ya. Saya akan klik use template. Ini nanti isinya itu seperti ini, ya. Isinya seperti ini. Use template. Nah, presentation title-nya apa? Tadi saya udah copy ya dari AI. Seni menunda, mengubah prokrastinasi. Buat teman-teman yang masih asing dengan prokrastinasi atau bahkan procrastination, itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Biasa kan kita sering ya gitu ya. Tapi semoga nggak terjadi lagi karena kita udah mau bikin presentasinya nih, ya. Mengubah prokrastinasi menjadi produktivitas. Nah, ini nih, ini bagian yang cukup penting. Who can see this presentation? People I share it with. Ini nggak bisa dilihat publik, di mana ternyata harus berbayar sebesar $15 per bulan. Yang tadi saya bilang. Tapi kita juga bisa for free dengan memilih anyone on the web. Di mana tadi syarat utamanya untuk bisa gratis adalah bisa terpublikasi. Ini Prezi punya maksud tersendiri. Pertama, untuk menambah pengguna, pastinya untuk bisa menambah ketertarikan dari user-user yang baru. Gitu ya. Tanpa panjang lebar, kita langsung continue aja. Akan dibuat dulu template-nya, izin, masih loading. Yang jelas kita udah nggak takut idenya tadi. Karena yang cukup rumit idenya biasanya ya. Tadi saya udah punya judul. Nah, biasa judulnya saya taruh sini gitu kan ya. Judulnya saya taruh sini. Ini saya bisa, nah tuh, seni menunda. Ini sama halnya seperti teman-teman semua menggunakan Google Slide, seperti menggunakan Canva, seperti menggunakan PowerPoint. Yang berbeda nanti adalah saat di present, highlight-nya itu terasa. Seni menunda, mengubah prokrastinasi menjadi produktivitas. Itu tadi judulnya yang AI sarankan. Tapi kayaknya gambarnya nggak cocok ya. Saya coba untuk ubah gambar deh. Ubah gambar bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dilihat di sisi kanan, itu ada opsi untuk di reset, ya, revert to original, atau bahkan di remove image. Atau kita bisa klik di sini, ya, bisa change background, dan seterusnya. Kalau yang konvensional, kita coba untuk hapus dulu ya. Nah, dihapus deh tuh.
Gimana cara masukin gambarnya lagi ya? Dilihat lagi di bagian bawah, di kanan bawah itu ada opsi-opsi. Saya coba untuk masukin keywordnya time atau waktu. Karena yang akan kita bahas adalah tentang time management. Oke. Oh, ini eh, ada aksesnya ternyata harus free trial, nggak usah nggak apa-apa, teman-teman. Kita coba untuk pakai yang gratis ada di sini aja ya. Kita coba untuk lihat yang ini nih. Ya cocok deh yang ini. Nah, sorry. Contohnya gitu ya. Contohnya menggunakan gambar itu tadi ya. Kita bahkan bisa bisa ubah lagi ke yang lain. Em, kita bisa bikin fit image-nya gitu ya. Screen rasionya juga bisa kita bikin berbeda dan lain sebagainya. Oke, itu tadi. Kita juga bisa upload gambar sendiri jika memang teman-teman semua sudah memiliki gambar tertentu yang ingin disajikan gitu. Biasanya akan menjadi lebih mudah. Contoh, saya masukin foto kita deh di Kaizen gitu ya. Kita lagi ada kelas bareng sama Yoga Bahagia. Seru nih waktu itu ya. Background colornya juga bisa bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti colornya. Apakah ternyata hijau menyesuaikan itu bisa. Jadi silakan teman-teman semua boleh untuk di customize sendiri. Wah, Mas, tapi ini nggak kebaca nih. Bisa nggak ya dibikin terbaca tulisannya? Ya dong, karena kan kita juga maunya judulnya kelihatan ya. Gimana ya caranya? Lagi-lagi ini perlu ada sense desainnya juga. Teman-teman semua juga perlu tahu, oh ternyata bisa ya ditumpuk seperti itu. Contoh tuh ya. Jadi lebih terlihat judulnya. Misalnya seperti itu. Demikian. Oke. Nah, kembali ke bagian presentasinya. Bagian presentasinya. Saat memang siapa bagian mana dulu nih yang mau diklik? Kan tadi ada beberapa opsi tuh. Ada beberapa opsi. Kita geser lagi ke Gemininya ya. Perkenalan diri dan pertanyaan pembuka. Siapa di sini yang pernah menunda pekerjaan? Nah, kita coba untuk masuk sini ya. Perkenalan diri dan pertanyaan pembuka. Ini saya copy dulu, saya masukin dulu ke Prezi di sini ya. Nah, bentar. Ini teksnya, sorry. Ini teks about ya. Ini bisa kita ganti, teman-teman. Ya, perkenalan, contoh perkenalan. Kalau tulisannya terlalu besar, kita bisa kecilin, ya. Jadi apapun basic yang teman-teman semua sudah pelajari menggunakan Microsoft PowerPoint, Google Slide, atau bahkan Word, atau Google Docs, atau bahkan Canva, itu sangat-sangat mudah untuk dilihat di sini. Di bagian perkenalan, oke, kita mau klik bagian perkenalannya gitu ya. Kita mau klik bagian perkenalannya. Kita masuk ke sini, ini perkenalan. Terus di dalam slide perkenalan ada beberapa opsi-opsi pertanyaan lainnya. Nah, saat tadi kan ada nih, siapa di sini yang pernah menunda pekerjaan? Saya mau memberikan kalimat itu. Jadi saya bagikan ke sini. Nah, tuh ya. Siapa di sini yang pernah menunda pekerjaan? Saya, misalnya. Di sini kita sesuaikan kembali ukurannya. Kita juga bisa geser-geser loh teksnya. Jadi bisa teman-teman semua, sekali lagi, bisa di-customize sedemikian rupa. Kalau saya sih sering, misalnya, contoh. Kalau saya sih sering, ya. Kalau saya sih sering. Terus di sini ada beberapa opsi-opsi lain lagi. Ini jatuhnya di bagian kanan ini menunya, ini adalah halamannya. Ini halamannya. Ini ada logo. Jadi mau teman-teman semua simpen, mau teman-teman semua hapus, boleh banget. Ini misal saya hapus, tuh, udah gitu ya. Atau kalau tulisannya kalau hitam nggak kelihatan, Mas, kita bisa nggak ubah pakai warna putih, boleh banget. Nah, tuh, gitu ya. Kayaknya lebih terlihat kalau warnanya putih, gitu ya, teman-teman. Oke, tuh. Contoh, kita back lagi ya. Kita back lagi. Ini perkenalan juga kayaknya teksnya saya izin ubah ke warna putih. Jadi backgroundnya hijau, tulisannya putih. Kalau kita presentasi, ini singkat aja, ini singkat aja. Saya coba untuk start presentasi.
munculnya seperti ini karena kita baru bikin satu halaman di sebelah kiri perkenalan. Saat ini diklik, nah masuknya ke situ. Siapa di sini yang pernah menunda kerjaan? Kalau saya sih sering. Kenapa Prezi tugas utamanya adalah untuk meng-highlight sesuatu? Karena yang diinginkan oleh aplikasi ini bukan tentang teman-teman semua mengisi konten slide-nya dengan banyak teks. Buat ini seinteraktif mungkin. Buat ini semenyenangkan mungkin. Buat skenario-skenarionya ada dalam benaknya teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, udah nggak ada alasan mas, kayaknya nggak bisa deh. Tadi kan pakai AI. Saya pakai AI. Gitu ya, saya pakai AI. Kita izin lanjutin lagi ya, misalnya. Oke, kalau saya sih sering. Kita masuk ke slide berikutnya. Definisi dan dampak menunda pekerjaan. Oke, contoh nih, definisi dan dampak. Saya izin untuk masuk ke sini lagi. Nah nih, kita coba, sorry. Di sini definisi dan dampak. Oke, ya. Contoh ya. Contoh ya. Ternyata sebesar itu dampaknya. Misalnya gitu ya. Dari menunda pekerjaan loh di sini maksudnya, ya. Ini logonya mau saya hapus lagi boleh. Oke. Saya coba untuk kecilin. Sorry. Definisi dan dampak. Oke. Ini saya ubah lagi warnanya. Sip. Kalau penasaran lagi-lagi silakan diklik aja ya bagian present tuh di start presentasi. Kalau saya klik presentasi dan dampak masuknya ke situ. Terus bisa teman-teman semua utarakan ide-idenya. Apa sih definisi dan dampaknya? Tadi ada nih. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan menunda atau pekerjaan hingga melewati batas waktu. Contoh ini slide yang ketiga ya. Contoh, saya mau tulis itu di bagian ini ya. Di sini saya mau ganti dulu, sorry. Eh, melewati batas waktu. Oke. Ini bisa pakai angka aja, contohnya, gitu kan? Yang pertama, misalnya, di sini saya ganti lagi teksnya. Oke. Saya masuk di sini. Nah, yang pertama, nih, kita bisa ganti juga fotonya. Kita bisa geser bahkan fotonya. Nah, tuh. Bisa kita crop, terus kita geser lagi. Disesuaikan aja gambarnya, gitu ya. Dampak pertama. Jadi sekali lagi, teman-teman sebetulnya saya yakin sangat-sangat bisa dan mudah untuk melakukan ini. Mungkin pertama kali perlu adaptasi dulu, tapi saat teman-teman udah punya kerangka atau bahkan skenario apa yang akan dipresentasikan, sumpah gampang banget pada akhirnya. Ya, tuh, ini saya ganti lagi. Mas, tapi itu ada key result. Mau saya hapus, bisa apa enggak? Bisa, nggak usah. Udah, berhenti di sini. Dampak pertama menunda pekerjaan adalah bla 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 bla. Mas, gambarnya mau diganti? Bisa, bisa banget. Bisa banget gambarnya diganti. Insert image gitu ya. Saya mau image coba. Oh, masih keluar di begini. Kita coba untuk cari ini misalnya ya. Contoh, kita bisa mereplay atau bahkan digantikan ya. Digantikan gambarnya. Nih replace gitu. Replace sama ini. Nah, yang tadi bisa dihapus. Kalau kita ini by the way saya pakai mouse, jadi bisa di scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke belakang untuk zoom out. Kurang lebih seperti itu. Definisi dan dampak yang pertama, ya. Ini kayaknya tulisannya agak agak ke bawah. Nah, kotak ini bisa nggak sih kita geser? Bisa banget tuh. Jadi biar rapi. Contohnya gitu. Ini sedikit aja, ya. Ini sedikit aja. Eh
Ini ada kaitannya nih sama pertanyaannya Kak Ken di sini. Gimana caranya agar presentasinya tetap menarik dan juga menyenangkan? Hal utama yang perlu teman-teman semua lihat dari presentasi adalah persiapan. Persiapan ini nggak hanya tentang materi. Buat saya pribadi, persiapan ini adalah tentang kenal ketemu sama siapa. Makanya tadi saya mau tanya dulu, teman-teman kan tadi udah ada tuh lokasi-lokasi dari mana. Tadi saya juga nanya, apakah di sini ada yang mahasiswa, jurusan apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, opsi-opsi ini bisa banget teman-teman semua kreasikan sedemikian rupa. Ada banyak sekali template, ada banyak sekali gambar, ada banyak sekali poin-poin ya yang akhirnya akan membantu teman-teman untuk menyederhanakan sesuatu. Sekali lagi, tadi kita udah masukin dua, kita mau masukin lagi nggak? Oke, masukin lagi nih. Ya, dampak, stres, cemasan. Oke, sini saya izin masuk ke sini ya. Definisi dan dampak. Ini saya klik definisi, definisi. Ini dampak, sorry. Dampak, dampak, dampak. Oke, saya ubah dulu warna fontnya. Sip, sudah. Kak, Kak Aidil, Oke, saya izin ya, join di Prezi pakai HP ya. boleh, Saya boleh, join boleh, pakai HP. boleh, boleh. Oke, 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 oke. Kasih ya. Ya Kak, Nah, di sama-sama. bagian dampak ini saya klik lagi, ya. Di sini saya ganti lagi, misalnya dampak. Kok salah tipe mulu saya, ya. Dampak, oke. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang benar-benar masih punya pertanyaan, feel free aja. Saya dengan senang hati untuk bisa bantu jawab, gitu ya. Nih, tuh. Sekali lagi disesuaikan posisinya dan tidak sekali lagi kunci dari PowerPoint atau bahkan presentasi teman-teman semua perlu sadar bahwa yang menjadi objek utama dilihat oleh audiens itu kitanya. Tool seperti Prezi, tool seperti PowerPoint, Google Slide, Canva, atau bahkan apapun itu adalah alat pendukung agar spotlight-nya tetap ke kita. Karena itu, jangan sampai teman-teman semua punya pikiran bahwa, oke, kalau memang pakai Prezi, habis itu saya bisa masukin semua laporan atau semua teksnya saya. Enggak kayak gitu cara mainnya. Ini tetap eh, menuntut dan menantang teman-teman sekalian untuk menyederhanakan sesuatu yang akan disampaikan. Ini contoh ya, nih udah nih dua, nih tiga nggak ada, kayak saya hapus, dah ya. Kalau mau dicek lagi, saya present di sini. Kita udah ada 2 poin, ada perkenalan, ada definisi dan dampak. Ya, saya bisa masuk definisi dan dampak, atau saya bisa masuk ke perkenalan, ya. Saya bisa ngejelasin lagi nanti, atau bahkan ini 2 poin yang di sini mau dihapus, itu boleh banget, gitu. Jadi, saya senangnya di sini untuk bisa ngajak teman-teman berinteraksi sebenarnya. Dengan siapa? Dengan audiensnya. Jangan sampai kita terjebak dengan begitu banyak teks. Oke, pertanyaan dari Kalinda, good. Apakah kalau kita share, si penerima harus sign up ke Prezi atau bisa view tanpa harus sign up? Seperti yang posisi kanan ini, gitu ya. Ini saya nggak sign up, ya meskipun udah login ya, meskipun udah login. Tapi saat ini saya log out, Aidul Wicaksono-nya, ini teman-teman masih bisa akses untuk bisa lihat, gitu kurang lebih. Ya. Di sini juga nanti bisa dicari kira-kira tentang apa ya. Atau saya juga penasaran, manajemen waktu ada nggak ya? Ada tuh yang nge-view 8. Tuh. Jadi ada banyak sekali referensi yang mungkin bisa teman-teman semua lihat. Penggunanya sih sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Iya, Rangga, agak sulit sepertinya jika di handphone. Kalau nanti ada kesempatan, entah itu pakai laptop di Esa Unggul gitu ya. Nanti saya confirm juga ke teman-teman Esa Unggul. Possible banget kok untuk dipakai gitu ya. Ini saya lagi-lagi ingin ngasih gambaran ke teman-teman sekalian bagaimana presentasinya bisa teman-teman kreasikan mulai dari kerangka berpikir
Apakah ternyata sesi kita akan masukin ini semua? Bisa banget, bisa banget. Tapi jangan beranggapan bahwa, oh ini kayaknya otomatis nih, nanti bisa masuk sendiri. Enggak. Kita yang jadi kreator, teman-teman yang punya cerita, teman-teman yang punya skenario. Kira-kira yang pertama akan kita bahas tuh apa? Dalam skenarionya saya, saat saya akan ajak teman-teman semua untuk menyadari bagaimana kita mengubah produk prokrastinasi menjadi produktivitas adalah tentang tadi nih. Kita perkenalan dulu. Nah, yuk teman-teman, sebelum kita ngobrolin tentang prokrastinasi lebih lanjut dan bagaimana produktivitas itu bisa berjalan di kantor dengan seluruh tim yang ada, yuk angkat tangan. Siapa sih di sini yang pernah menunda pekerjaan? Kalau saya sih sering. Gitu. Obrolannya ada di situ. Tas, tes, tos, tas, tes, tos, tas, tes, tos, ngobrol. Gitu kan ya? Ngobrol. Dan seterusnya. Oke ya, baik teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan prokrastinasi? Kita bahas dulu ya tentang definisi dan dampaknya. Oke ya, teman-teman. Ini misalnya cara presentasinya ya. Saya akan kasih lihat teman-teman tentang definisinya. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan kita sebetulnya dalam proses menunda tugas ya hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Biasanya karena kita kelelahan, biasanya karena kita overload pekerjaan. Itu poin-poinnya bisa ditambah lagi di sebelah kanan ini sebenarnya tadi. Gitu. Dampaknya apa sih teman-teman? Kalau ternyata pekerjaannya tertunda, saya masuk lagi nih ke dampak. Nah, tuh. Dampaknya ternyata bisa memunculkan stres, bisa memunculkan kecemasan, bisa memunculkan rasa bersalah, bisa membuat pekerjaan yang teman-teman semua buat itu terkesan terburu-buru. Akhirnya kualitas kerjanya jadi menurun dan peluang pekerjaannya jadi lewat. Sayang banget kan? Nah, pengen tahu nggak sih selanjutnya tuh gimana? Ini kita bisa buat poin-poin yang lain. Gitu, teman-teman. Ya. Sekali lagi, tadi saya ajak teman-teman untuk kenalan dengan AI baru dari Google, namanya adalah Gemini, ya, gemini.google.com. Nanti teman-teman semua bisa search di sana. Teman-teman bisa ngobrolin banyak hal di sana. Ada panduan-panduan untuk bisa mencari topik presentasi dan bagaimana teman-teman bisa melanjutkan itu. Atau contoh nih, saya tadi habis minta bantu saya membuat skrip presentasi tentang seni menunda. Rencananya saya akan buat presentasi tersebut menggunakan Prezi. Di sini saya bisa kasih penjelasan atau saya bisa kasih perintah yang lebih detail. Saya mau yang isi yang lebih rinci dong, lebih lengkap dan interaktif misalnya. Obrolan ini akan melanjutkan hal yang di atas gitu. Ya. Nih contoh. Ini bahkan diajarin uh, flow-nya atau bahkan cara kerjanya. Slide pertama ngapain, slide kedua ngapain, slide ketiga ngapain dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, karena waktu saya terbatas, kalau ternyata teman-teman ada yang mau ditanyain silahkan aja. Yang jelas di sini ini saya ngasih contoh singkat. Kalau nanti teman-teman mau lihat lebih lanjut tentang template-templatenya itu boleh banget di sini kalau masuk ke timeline. Nih, ada loh infografis-infografis yang bisa teman-teman semua masukin, ada blog-blog yang bisa teman-teman semua input, ya. Di sini bisa lihat ada media, teman-teman bisa masukin image, teman-teman semua bisa masukin video, teman-teman bisa masukin GIF, stiker, audio, chart, PowerPoint, bahkan PDF untuk dilampirkan di sini, ya. Ada macam-macam. Contoh, kita masukin video, kita bisa nih ambil video dari YouTube atau punya video sendiri. Contoh, saya mau ngambil video sendiri ya. Kayaknya kalau pakai video sendiri itu butuh trial tuh. Mungkin dari YouTube nih, kita ambil coba dari YouTube ya. Contoh, saya ambil video tadi yang di depan gitu ya, video singkat dari YouTube. Oke, saya copy, saya kasih masuk di sini ya, insert. Tuh, cara. Jadi mau teman-teman semua butuh audio tertentu, butuh video tertentu untuk menjelaskan sesuatu, just put in there gitu ya. Ini bisa di play dan sebagainya. Jadi ada banyak banget media-media yang bisa teman-teman sesuaikan.
Ini style yang ngomongin masalah warna, berbicara tentang backgroundnya seperti apa, dan sebagainya. Ada shape, ada story block, ya. Ini kalau memang mau ada referensi-referensi yang lain. Sekali lagi, ini kalau ngikutin template biasanya terbatas. Saran saya, teman-teman, biasanya kalau saya pribadi itu menggunakan beberapa template, kita coba kreasikan, coba dicari yang teman-teman semua suka, yang kira-kira butuh, terus kita combine, akhirnya menjadi satu presentasi yang baru. Jadi jangan hanya terpaku kepada satu template aja. Yang hari ini kita bahas adalah tentang bagaimana teman-teman tahu nih ada beberapa poin-poin yang bisa di-input di sini. Animasinya seperti apa gitu ya, dan sebagainya. Oke, misal ternyata nih udah mau saya publish contohnya ya. Gimana Kak kalau mau dipublish? Di sisi kanan itu bisa ada ya, ada get link, ada bisa jadi PDF, bisa jadi file PDF, teman-teman bayangkan ya. Bisa broadcast link, jadi saat kita coba untuk present di laptop lain atau bahkan di layar lain juga bisa terpresent dan seterusnya. Gitu teman-teman. Tentang seni menunda dan penggunaan AI di Gemini juga Prezi-nya. Gitu ya. Sekali lagi, eh di Ngerti Digital, kita mau teman-teman sekalian lebih aktif lagi menggunakan berbagai macam varian aplikasi, mengenal berbagai macam fungsi, sampai akhirnya kita tuh bisa saling menularkan ke tetangga-tetangga, ke saudara, ke teman-teman kita. Karena biasanya kita hanya terpapar satu informasi aja, terus ya udah kita ngikutin aplikasi itu. Saya mau teman-teman lebih punya rasa penasaran. Contoh, tahu nggak sih kalau di Zoom wajahnya teman-teman semua bisa berubah? Nah, biasa saya pakai pakai contoh-contoh kayak gitu tuh buat buat aneh-aneh. Misalnya, satu, dua, tiga. Nah, contoh. Tahu nggak gimana caranya wajahnya bisa berubah di Zoom? Atau bagaimana caranya kita menggunakan filter-filter yang lain? Itu semua sebetulnya tersedia. Namun, ada kalanya kita tidak menemukan karena tidak menggunakan. Ada kalanya kita tidak menemukan itu karena kita tidak menggunakan. Sama halnya dengan aplikasi Prezi atau bahkan di Ngerti Digital lainnya di sesi-sesi berikutnya yang akan lebih epic lagi aplikasi-aplikasi yang mau kita perkenalkan untuk menunjang kreativitas dan juga produktivitas teman-teman sekalian. Alangkah baiknya diimbangi dengan rasa penasaran yang teramat sangat. Logo Prezi-nya apakah bisa dihilangkan? Sayangnya tidak, Kalinda, karena betul, untuk berbayar. Terima kasih banyak Mas Tika. Gitu sih. Tapi kalau tadi teman-teman semua perhatiin, ini saya jadi pakai beruang terus. Di sini kita tulis dulu deh ya. Ideal. Oke, coba kita present lagi. Ya, ada di bagian bawah situ Rezi-nya. Kelihatan. Dan buat saya tidak cukup mengganggu ya. Jadi masih aman dari cara saya presentasi. Sekali lagi, yang perlu untuk teman-teman semua sadari adalah kitanya. Saya balik balik dulu deh. Saya izin kembali ke wajah normal saya, kawan-kawan. Satu, dua. Nah, nggak ada bedanya sih sebenarnya, tapi ya udah. Em, Diketawain Rangga deh tuh, ya. Nanti kita main-main kayak Unggul ya, enggak ya? Siap Ya, Kak kalau ada waktunya ya. siap, siap. Thank you, Rangga. Jadi, poin utamanya adalah di presenternya. Prezi, or apapun itu, adalah alat bantu untuk mengoptimalkan cara penyampaian teman-teman sekalian. Sama halnya seperti contoh yang saya berikan. Gitu. Nggak sabar untuk lihat karya-karya Prezinya teman-teman sekalian. Kalau ada waktu, boleh banget dibikin, boleh banget. Nggak usah yang banyak-banyak, mungkin 2 atau bahkan 3 slide, it's okay. Tolong bagiin linknya. Di mana? Di grup komunitas. Kita bikin iri teman-teman yang lain. Ih, kok bisa ya? Rangga gitu ya? Ih, kok bisa ya? Kak Eki gitu ya?
kita ajak lebih banyak lagi teman-teman untuk terbuka, nggak hanya wawasan, tapi dari sisi keberanian untuk menciptakan sesuatu, mengkreasikan sesuatu, dan akhirnya kayaknya bisa lebih banyak hal-hal seru untuk kita ketahui di masa mendatang. Itu aja dulu mungkin dari saya karena waktunya udah habis teman-teman, gitu ya. Saya senang banget, tapi tadi keterbatasan waktu, semoga sedikit gambaran atau sedikit arahan ini bisa membantu teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, kalau ternyata membutuhkan secara langsung, kontak admin kita aja. Dengan senang hati kita akan meluncur ke entah itu kantor, entah itu instansinya teman-teman, entah itu sekolah atau bahkan universitas. Dengan senang hati kita akan berbagi lebih banyak insight ke sana, gitu ya. Buat teman-teman ada yang mau ditanyain, yuk kita ngobrol-ngobrol. Saya kembalikan kepada Kak Reski. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Kak Aidil untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Wah, jujur saya sendiri juga baru mengenal apa itu Prezi, Kak. Dan setelah praktek bersama dengan Kak Aidil, ternyata Prezi ini memberikan sangat banyak manfaat begitu ya Kak, khususnya untuk para teman-teman mahasiswa ketika mau presentasi mungkin di akhir, di sidang tugas akhirnya. Nah, tadi teman-teman sudah disampaikan oleh Kak Aidil, teman-teman boleh membuat PPT-nya melalui Prezi dan dikirimkan linknya di grup komunitas. Admin kami telah mengirimkan grup linknya di chat. Silahkan teman-teman untuk bergabung ya di WhatsApp komunitas @Kaizen Room. Nah, teman-teman berhubung karena waktu kita sangat terbatas, jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh nih satu lagi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya. Boleh ya teman-teman? Gimana enggak? Rangga, Itu saya kayaknya ingin bertanya langsung, silahkan. boleh, yuk. Suara saya sudah masuk belum, Kak? Sudah. Masuknya. Rangga semester berapa enggak? Saya semester 4, Kak. Semester 4, gokil. Ya, Respect. oke. Gimana enggak? Izin perkenalkan diri ya, Kak. Perkenalkan, nama Yuk. saya Maulana Rangga Arosyid dari kampus Esa Unggul Tangerang. Di sini saya punya pertanyaan, Kak. Punya dua pertanyaan buat Kak Idil. Yang pertama, apa yang membuat program Prezi unggul? Dan yang kedua, apa yang menjadi kelemahan dari program Prezi? Terima kasih. Terima kasih banyak, Rangga. Izin langsung dijawab ya, kayak Kia. Boleh, Kapan-kapan silahkan Pertama, main Kak. kapan-kapan main ke Esa Unggul Tangerang, Kak. ayo, kalau enggak, kalau Rangga lagi main ke Depok, kabarin aja. Bisa main ke Kaizen nanti. Oke? Nah, Baik, Kak. tadi pertanyaannya bagus sekali. Apa yang bikin unggul dan kira-kira yang menyulitkan tuh apa ya? Pertama sih enggak, buat saya pribadi yang bikin unggul adalah keterpaksaan Prezi untuk menyederhanakan sesuatu. Seperti tadi, nggak terlalu banyak teks, nggak banyak poin, akhirnya bisa bikin kita berpikir lebih liar lagi untuk melakukan paparan. Jadi suasananya lebih interaktif, lebih dekat, lebih cheerful, dan didukung sama animasi-animasi zoom. Sebenarnya animasinya cuma zoom in, zoom out aja. Simple banget animasinya. Tapi dengan penyederhanaan isi, penyederhanaan konten, rasanya itu bagi saya pribadi akan memudahkan. Dan sebetulnya enggak, Prezi-nya tuh nggak hanya untuk presentasi, ya. Jadi Prezi itu ada beberapa opsi. Ada Prezi for presentasi, Prezi for um, apa namanya video, ada Prezi for infografis kalau nggak salah. Pokoknya ada berbagai macam hal. Nah, yang baru kita bahas hari ini itu Prezi for presentasi. Kita masih belum bahas Prezi for Video. Prezi for Video tuh asik banget gak? Jadi Rangga bisa bikin skrip kayak tadi misalnya pakai AI, terus skripnya jalan di sini. Sorry, saya ke sini. Nah, saya ke sini. Ini skripnya ada di sini nih. Jadi seakan-akan kita ngajar secara online atau melakukan presentasi secara online dan ada teksnya langsung di sini. Jadi orang itu kelihatan langsung di samping teksnya gitu. Nah, kelemahannya apa? Pertama, tadi yang disampaikan sama Kalinda juga, perlu berbayar untuk fitur-fitur tambahan, fitur-fitur yang lebih detail, fitur-fitur yang memang lebih banyak. Meskipun bagi saya pribadi rasanya kayaknya nggak usah bayar nggak apa-apa deh. Kayak kolaborasi dan seterusnya.
terus tadi ngilangin watermark misalnya, kemudahan kita untuk mencari lebih beragam lagi gambar dan seterusnya. Tapi kelemahan-kelemahan itu bisa coba, ini menarik, ini ditampung dulu ya, Mas Dika, Kak Eki ya, eh, komennya gitu ya, untuk bikin skrip, mungkin iya nanti kita pakai AI ya, karena ada AI-nya sendiri. Bahkan nanti kita mau ngomongin Sora tahu. Udah ada yang tahu Sora belum, teman-teman? Kalau belum tahu, nanti Belum, saya coba untuk belum Kak. sharing sedikit ya. Saya sharing Belum sedikit. nih Kak, Tapi belum kelemahannya tahu. itu mungkin kurang kurang lebih dari sisi Prezi. Oke, karena banyak yang belum tahu, saya izin ya untuk kenalin teman-teman semua ke Sora. Diajak dong teman-teman yang lain buat ikut ini ngerti digital. Jadi nggak sendirian teman-teman. Ada tetangga-tetangganya ki. Siapa ki? Bentar ya, saya cari yang pendek aja videonya. Oke. Jadi Sora AI ini adalah satu satu machine learning baru yang dikembangkan oleh eh, OpenAI atau yang biasa kita kenalkan ChatGPT ya, gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya izin full screen aja biar teman-teman kelihatan. Jadi Sora AI ini bagaimana kita membuat video enggak ya, Kak Rinda dan teman-teman yang lain ya, Adi, membuat video dengan prompting yang tadi. Izin saya play sedikit aja videonya. Jadi yang tadi papinya, anjingnya, anak anjingnya itu nggak real ada, tapi dibuat dari AI, dibuat dari teks yang kita bikin. Nah, ini sebenarnya kemampuan sendiri. Dan freelance-freelance di luar, ada banyak banget teman-teman Indonesia yang ngelihat peluang ini untuk bisa kerja dari rumah dengan menjadi prompt manager. Jadi kerjanya adalah prompting, dibayarnya dolar. Ruan. Tapi kita perlu tahu nih, bagaimana textingnya, arahan-arahan itu seperti apa. Ini contoh nih, Borneo Wildlife on the Kina Batangan River. Kayak apa ya hasilnya? Contoh, contoh aja. Jadi kalau mau diterusin sih, bakal lama banget karena 10 menit ya. Ini diperkenalkan oleh OpenAI. Semoga next-nya akan diisi pastinya sama teman-teman Kaizen yang lain tentang berbagai macam aplikasi-aplikasi tertentu, website-website tertentu, dan saya harap sebenarnya kalau teman-teman ada yang, Kak, kayaknya aku pengen berbagi sesuatu, please tell us. Kasih tahu ke kita. Kasih tahu ke kita, biarkan kami buatin panggung itu bagi teman-teman sekalian. Karena Kaizen ini, ruang perbaikan ini, nggak hanya untuk kita, nggak hanya untuk kami di Kaizen internalnya sendiri, tapi buat teman-teman semua yang memang ingin terlibat dalam proses perubahan yang lebih baik. Gitu ya, teman-teman ya. Tadi dari Kak Kila, coba kita keep dulu kelas script video, kelas prompting, dan ada banyak lainnya. Jangan lupa kasih review ya di Google, di Kaizen Room. Thank you. Itu dulu mungkin Kak Eki, aku kembalikan pada Kak Eki.
Terima kasih Kak Aidil untuk jawaban dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya dari Kak Aidil. Terus tadi ada Kak Kilah gitu ya. Apakah ada kelas untuk membuat skrip video di Prezi? Akan ada Kak. Silakan teman-teman ajak teman-teman buat lebih banyak lagi yang bergabung agar kita bisa menyelenggarakan request dari teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin ya, teman-teman boleh bertanya kepada Kak Aidil Wicaksono secara langsung mungkin ya. Boleh ya Kak di Instagramnya mungkin ya Kak? Boleh Boleh, ya? boleh, boleh, Oh boleh. tuh, boleh banget teman-teman. Jadi yang teman-teman masih penasaran, boleh ketanya aja langsung ke narasumber kita. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Kak Aidil atas jawaban dan pemaparannya. Teman-teman semua, tidak terasa kita sudah kurang lebih 1 jam bersama dalam kelas Ngerti Digital sore hari ini. Di kolom chat, tim panitia sudah mengirimkan link form absensi. Boleh teman-teman silahkan diisi sembari saya sedikit memberikan poin atas apa yang telah dijelaskan oleh narasumber kita. Baik, teman-teman tadi telah dijelaskan oleh narasumber kita bersama bahwa Prezi tidak hanya tentang bagaimana kita membuat presentasi, tapi di situ juga ada tentang bagaimana memudahkan kita membuat video dan juga ada yang namanya infografis. Nah, Prezi eh, akan membantu teman-teman untuk menyampaikan poin-poin sekiranya apa yang akan teman-teman sampaikan mungkin kepada klien, atasan, atau misalnya mahasiswa kepada dosennya, ataupun dosen kepada mahasiswanya. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada sore hari ini. Saya ingatkan sekali lagi ya untuk teman-teman mengisi form absensinya agar teman-teman semua mendapatkan sertifikat dan materi. Baik, gimana nih Zen People semua kelas ngerti digital kita sore ini? Seru kan? Boleh nih teman-teman untuk mereview kelas kita sore hari ini seperti yang telah disebutkan Kak Aidil, silahkan direview di Google Profile Business Kaizen Room. Dan teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi mengenai kelas-kelas kita selanjutnya, silahkan di-follow ya Instagramnya @kaizenroom. Kami berharap kita semua bisa memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk bisa open kameranya. Boleh ya teman-teman untuk di-open kameranya agar kita bisa meninggalkan jejak digital yang positif. Boleh ya, silakan teman-teman di-open kameranya. Tim panitia mohon dibantu untuk screenshot ya. Oke, baik teman-teman, boleh diekspresikan gayanya bebas ya. Teman-teman mau seperti apa? Baik, sudah siap ya teman-teman? Kita akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya pada sore hari ini. Boleh ya teman-teman juga di-upload di sosial media teman masing-masing ya dan di Kaizen Room. Oke, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Kak Aidil Wicaksono atas materinya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan teman-teman semuanya juga terima kasih atas antusiasnya yang sudah aktif mengikuti kelas kita dari awal hingga akhir. Nah, sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Reski Widyaningsi Kusuma pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Salam Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di kelas Ngerti Digital berikutnya. Bye-bye Terima kasih banyak. teman-teman. Thank you. Terima kasih Angga, banyak. Terima makasih. kasih Kak Kak Wida, Aidil, Bu terima kasih Rati, Kak makasih. Bu Reski, Retno, thank you. terima kasih Kak Teman-teman lain, Dika. terima kasih banyak.
Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.